Nusantara ini hakikatnya apa toh Pak sebetulnya? Ya, jadi ini menyambung dengan cita-cita leluhur kita dulu, zamannya Majapahit. Walaupun kata Nusantara awalnya bukan dari Majapahit ya, sebelumnya sudah dicipta itu. Yang waktu itu ada keinginan untuk menyatukan pemerintahan, kerajaan-kerajaan yang ada, yang kalau bicara Nusantara nggak hanya bicara Indonesia sekarang ini, justru kiprahnya leluhur kita waktu itu sampai ke Maladewa, Thailand, Filipina, dan masih banyak negara-negara besar yang waktu itu Nusantara mewarnai kehidupan di bangsa-bangsa lain. Bahkan ada penelitian bahwa Nusantara itu menguasai 2/3 dunia. Betul. 2/3 dunia. Nah, jadi Nusantara di awal yang dimulai oleh leluhur kita itu berisi keinginan. Ya, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk menyatukan gitu kan. Nah, di masa sekarang ini kerinduan saya bahwa Nusantara yang sekarang ini bukan lagi berisi keinginan tetapi penyadaran. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi kalau Nusantara di awal dimulainya itu adalah berisi keinginan. Kalau keinginan nanti ada nafsu, ada pertumpahan darah, ada peperangan karena menaklukkan kan itu kan. Betul. Nah, justru Nusantara di era sekarang ini justru malah harus ditanggalkan keinginan, tetapi mencapai kesadaran. Ya, kesadaran bernusantara gitu. Nusantara yang berisi tentang kesadaran. Orang-orang yang di dalamnya dipenuhi dengan kesadaran. Dan ini yang membedakan itu loh. Kalau kita sudah sama satu frekuensi tentang kesadaran tadi, ya Nusantara yang baru akan segera terwujud. Nusantara yang diidam-idamkan banyak orang, Nusantara yang akan menjadi jawaban atas kondisi sekarang ini ya akan segera terjadi. Tapi diperlukan yang di dalamnya adalah orang-orang yang berkesadaran tadi. Nah, ini yang membedakan Nusantara awalnya sama Nusantara yang nanti akan mewarnai kehidupan kita ke depan. Orang-orang yang berisi tentang kesadaran. Ada benang merahnya enggak? Dalam arti semangat, mungkin dari bentuk pelaksanaannya mungkin berbeda ya. Akan tetapi kira-kira ada benang merah yang mau Bapak tarik dari yang Nusantara di masa lalu ke Nusantara yang Bapak rindukan ini sekarang? Sangat ada benang merahnya. Ini kan dasar nih ya. Yang pertama itu kan dasar tadi. Bahwa sadari dulu bahwa kita bangsa yang besar. Ya, leluhur kita ini punya power yang besar. Leluhur kita itu punya impian yang besar kan itu. Kalau sekarang ini orang bermimpi lebih mudah karena banyak fasilitas. Betul. Ya, banyak teknologi yang mendukung. Zaman dulu kan saya membayangkan ini bagaimana seorang Gajah Mada pengen menyatukan Nusantara yang dari berbagai pulau tadi, ya, berbagai negara tadi. Yang waktu teknologi belum ada. Ya, bagaimana dia bisa melihat bahwa di sana ada sebuah negara. Ya, bagaimana bisa melihat kekuatan lawan di sana kan itu kan. Lalu sekarang lebih mudah. Nah, justru dari semangat leluhur tadi, semangat pendahulu kita tadi. Nah, kita harus sadar diri bahwa kita ini keturunan bangsa yang besar. Kita ini keturunan orang-orang terpilih. Ya, kalau apalagi kita di Pulau Jawa ya, lahirnya tadi Nusantara kan mulai di Pulau Jawa. Jawa itu dari kata apa? Jawata. Ya, bahwa kita ini orang-orang yang terpilih, kita ini pengejawantan dari dewa gitu kan. Ya, loh. Jadi kita ini orang yang tadi keturunan bangsa yang besar, pribadi-pribadi yang besar tadi. Nah, tapi kita dikerdilkan dengan paham-paham baru yang masuk ke Nusantara waktu itu. Kita dikerdilkan, kita dijadikan kecil, kita dikasih materi atau doktrin bahwa oh yang benar tuh ini, kamu salah. Saya membawa yang baru, yang dari Tuhan katanya kan itu. Nah, akhirnya sejatinya kita tadi menjadi dilemahkan sebetulnya. Dilemahkan kan itu kan. Karena ada paham-paham baru tadi yang diusung tadi. Kalau begitu, apakah bisa dikatakan Nusantara itu pada awalnya juga hanya sebuah paham yang kalah dengan paham berikutnya yang datang kemudian, Bapak? Ya, jadi sebetulnya kalau bicara tentang Nusantara yang zaman dulu itu
banyak orang menyadari atau leluhur kita tuh menyadari bahwa ada kekuatan yang besar di dalam diri kita gitu. Cuma mungkin waktu itu tidak dibuat sebuah semacam apa tatanan, tidak dibuat seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan agama-agama sekarang dibuat ada doktrinnya, betul, ada organisasinya, gitu kan, ada aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa kan gitu. Mungkin zaman dulu belum kan gitu kan, hanya maka dikatakan zaman dulu itu seperti agama kapitayan ya, kepercayaan aja, kepercayaan bahwa ada pencipta dalam diri kita, gitu kan, ada kebesaran Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal kan gitu. Nah, mungkin belum dibuat secara organisasinya, belum strukturnya, belum. Tapi rohnya sudah menyebar, rohnya sudah dirasakan oleh semua rakyatnya waktu itu. Gitu. Maka zaman dulu ya tadi tidak hanya raja yang punya power, semuanya punya power. Kalau Bapak sudah berbicara masalah ruh, ya, ini kita sudah memasuki wilayah yang namanya imaterial. Ya. Tapi tolong Pak, karena kita seperti Bapak katakan tadi, kita sudah kemasukan juga paham-paham yang cenderung ke arah material. Ya. Justru itulah yang melemahkan banyak orang karena apa? Selama ini lebih dicondongkan ke hal yang sifatnya material, yang kelihatan, gitu, yang sifatnya dohir kan, gitu kan. Selalu kemasan-kemasan akhirnya yang muncul. Akhirnya rohnya nggak ketemu. Karena selama ini yang selalu dimuncul adalah kemasan-kemasan, gitu kan. Nah, banyak orang akhirnya justru yang tadinya seharusnya menyadari kekuatan yang besar di dalam, tapi karena sudah terdistorsi dengan kemasan-kemasan tadi. Bagaimana bisa coba dipahami, bahkan oleh generasi yang lebih tua yang dari sekarang pun itu tidak mudah dipahami ya Pak. Ya. Ruh itu imaterial, ya. Jadi itu menjadi tidak nyata karena yang tadi yang sifatnya material meskipun itu hanya kemasan. Ya. Ini bagaimana dipahamkan kepada generasi sekarang dan yang bahkan yang lebih tua, yang mana sekarang apa yang imaterial ini seakan-akan tidak terlalu penting daripada yang nyata. Nyata itu yang ya. Contoh gini lah, kita ibaratkan sebuah produk. Nah, selama ini kan isinya nggak terlalu penting, tapi bagaimana kemasannya lebih menarik. Lah banyak orang akhirnya terjerumus pada kemasan tadi, sampai esensinya, isinya nggak terlalu dipikirkan. Yang penting kemasannya menarik. Nah, kemasan di situ pasti kan kalau kita bicara kemasan di situ ada promo-promo, ada embel-embel apa, reward dan lain-lain. Ada kata-kata diskon, ada kata-kata bonus. Itu semua bicara kemasan ini. Ya. Nah, isinya tidak begitu penting. Yang penting kemasannya tadi. Apakah Bapak mau mengatakan bahwa sebetulnya isi yang dimiliki sudah dihayati oleh para leluhur kita ini, itu pada tingkat esensi itu jauh lebih penting. Hanya saja kemudian menjadi kalah. Seperti halnya kue tart itu menarik luarnya, tapi dalamnya hanya bolu. Bolu ya, kemasannya aja kan. Nah justru esensinya udah berkurang gitu. Nah leluhur kita ini lebih mengutamakan esensi. Mereka kemasannya nggak dibuat sedemikian menarik kan itu kan. Nah, makanya ketika bahan baru ini kan akhirnya mengalahkan tadi karena apa? Mereka jual kemasan. Gitu loh. Nah, banyak orang terkecoh dengan apa yang kelihatan di pandangan mata daripada apa isinya kan itu kan. Nah, ini kan makanya dijadikan orang yang tahu paham ini akhirnya apa? Jadikan trik dagang. Nah, kenapa iklan di TV itu sering muncul? Karena banyak orang tertarik dengan apa yang dilihat tadi, bukan apa yang tidak terlihat. Maka sekarang ini kalau saya lihat ya, yang bicara tentang spiritual pun dibungkus dengan kemasan-kemasan yang menarik tadi. Embel-embel nanti dapat macam-macam lah gitu kan ya. Terbebas dari hukuman dan lain-lain itu kan, nah, itu kan bahasa iklan semua itu, bahasa kemasan semua itu kan. Gitu. Gitu. Esensinya nggak begitu penting. Lalu esensi apa sebetulnya dalam hal ini yang ingin diperjuangkan dan itu sudah dihayati oleh para leluhur kita dan ini bisa jadi pesan penting buat kita apa Pak? Sebetulnya esensi ruhnya itu sendiri apa Pak?
Ya sebenarnya dari kalau Nusantara itu? Esensi dari Nusantara sendiri, roh Nusantara, kesadaran tadi. Kalau udah orang pada titik kesadaran, udah nggak perlu kemasan, udah nggak butuh kemasan. Kalau Anda masih mengutamakan kemasan, ya berarti esensinya kosong. Karena kalau isi itu udah baik, sebenarnya nggak perlu dikemas, menarik pun orang udah mencari kok. Gitu loh. Madu itu nggak usah dikemas menarik, banyak orang pasti mencari. Itu isi lebih penting kan, gitu kan. Tapi karena tadi dunia udah terbalik tadi, banyak orang lebih mengutamakan kemasan tadi, lebih tertarik kepada yang kelihatan tadi. Makanya menjadi komoditas sekarang ini. Bahkan agama pun jadikan komoditas, membangun kemasan yang menarik. Maka yang kita lihat apa? Saling mengklaim. Wah ini paling banyak pengikutnya. Ini bicara apa? Oke, lo produknya banyak yang pakai kan itu kan? Mengklaim kan itu kan? Kowe melu aku, kowe tuku barang gue loh, karena iki wis akeh sing sudah banyak yang membeli barangnya gitu loh. Agar dengan cara propaganda, karena apa? Mereka pengen butuh pengakuan tadi bahwa produk ini udah banyak yang pakai kan itu kan. Jadi Pak Niko mau mengatakan hal-hal yang bahkan sifatnya rohani ya, mestinya harusnya rohani ya. Iya. Jatuh menjadi hanya seperti bisnis as usual. Bisnis ya, semua bisnis itu. Semuanya bisnis. Maka banyak orang kan berlomba-lomba membangun kemasan tadi supaya menarik. Dan mengklaim bahwa udah banyak yang ikut, sudah banyak yang menikmati kemasan ini kan, produk ini kan itu kan. Oke. Dengan segala cara dipakai. Tapi dalamnya tetap kosong. Tetap kosong. Dan rapuh. Rapuh. Karena apa? Cuma kemasan-kemasan aja. Saya lihat contoh itu banyak. Wow, suatu desa bertobat ya, katanya gitu kan. Ini yang diklaim oleh banyak agama. Betul. Ini pun juga mengklaim, ini juga mengklaim. Bahkan ada lagi, profesor ini bertobat, terima ini ya. Itu karena klaim sepihak yang tidak ada kebenarannya. Tapi karena apa? Mereka mau meyakinkan bahwa ini loh, produk saya ini udah diikuti orang-orang besar. Gitu kan? Produk saya ini udah diakui atau diikuti oleh orang-orang besar. Dalam rangka apa? Cari pasar. Kan yang dilakukan apa? Cari pasar aja dia. Tapi ini ada pergeseran makna sepertinya Pak. Bapak memahamkan Nusantara. Ya. Kalau dulu Nusantara kita harus akui dilihat dari sejarah penuh dengan sejarah penaklukan. Ya. Ini sementara Bapak mengatakan Nusantara yang mau Bapak bawa ini adalah pada tingkat kesadaran. Kesadaran ya. Kesadaran. Ini agak kontradiksi Pak. Ya. Apakah kemudian di saat ini orang perlu dibawa pada tingkat kesadaran bahwa kita nggak perlu menaklukkan begitu? Ya justru dengan kesadaran tadi kita menaklukkan tidak harus mengalahkan. Ketika orang-orang pada titik kesadaran tadi, dia menaklukkan tanpa harus mengalahkan. Dia membuat hidupnya menjadi bertumbuh menjadi tinggi tanpa merendahkan. Gitu loh. Dia membuat hidupnya menjadi baik tanpa harus menjelekkan. Inilah kesadaran. Nah selama ini banyak orang kan tadi hidupnya mau kelihatan baik, kelihatan tinggi dengan merendahkan orang lain. Dia pengen menang dengan menaklukkan orang lain. Dia mau jadi besar dengan mengecilkan yang lain kan itu kan. Kalau kita sudah kesadaran, ya kita ini sudah besar gitu loh. Ngapain harus merendahkan yang lain? Kita udah besar kok. Kita ini udah kuat. Ngapain harus mengalahkan yang lemah? Kita ini udah kuat. Sadari dulu. Kan gajah atau singa kan tidak harus memproklamirkan diri bahwa aku ini raja hutannya kayak gitu. Tapi ketika dia ada kesadaran dalam diamnya, dia bisa menggetarkan seisi hutan itu kan gitu. Oke. Jadi dia tidak harus gembar-gembar bahwa dia baik. Dia terus gembar-gembar bahwa dia itu mulia. Gitu kan? Nah, kalau masih gembar-gembar berarti ya belum. Bapak ingin mengatakan bahwa sebetulnya dengan semangat Nusantara yang sepertinya mau Bapak dengan cara baru untuk memaknainya, ya. Ini bahwa sebetulnya kita nggak perlu melihat keluar, tapi malah lihat ke dalam. Penyadaran tadi loh, kesadaran tadi loh. Kita ini udah bangsa yang besar.
leluhur kita ini luar biasa. Kita ini keturunan orang-orang besar, orang-orang yang terpilih. Ya loh. Tinggal sadari aja. Kita ini udah orang besar, kita ini orang udah terpilih. Gitu kan. Ngapain harus memproklamirkan diri dengan cara merendahkan yang lain, dengan cara menyerang, gitu kan? Justru ketika kesadaran tadi lah, justru orang akan datang ke kita. Tapi kenapa kita menjadi begitu mudahnya dari bangsa yang sangat besar? Ya. Kok jadi menjadi begitu mudah bahkan di tingkat kesadaran bahwa kita kemudian menjadi seolah-olah dulu pernah ada istilah negara berkembang, negara tertinggal. Ya kan, kembali lagi paham dari luar kan. Justru program paham-paham dari luar, doktrin-doktrin dari luar ini yang merendahkan, menghilangkan kesadaran dari orang-orang kita tadi kan. Yang dikemas dengan cara yang menarik tadi loh. Nah, itulah yang justru merendahkan martabat bangsa ini ketika kita meyakini dan setuju dengan pendapat-pendapat dari luar tadi gitu loh. Kita mengiyakan. Nah, karena apa? Tadi hilang kesadaran tadi. Justru kita menganggap sesuatu yang di luar itu baik, lebih hebat kan itu kan. Nah, karena apa? Kehilangan kesadaran tadi. Nah, justru dengan gerakan yang baru ini, ayo kita membangun kesadaran bahwa kita ini bangsa yang besar, kita ini bangsa yang terpilih, kita ini punya kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia yang besar juga. Bahkan kandungan emas kita ini kandungan terbesar seluruh dunia. Ini fakta ya, kandungan emas kita itu terbesar di seluruh dunia. Apa kita ini negeri kaya raya, gemah ripah lo jinawi gitu loh. Oke Pak, sebelum jauh urusan kekayaan kita sebagai sebuah bangsa, kita kembali lagi. Nusantara ini Bapak mau bawa sebetulnya bukan hanya dari segi fisik geografis yang besar, itu bukan, tetapi justru besar pada tingkat pribadi itu sendiri. Tingkat pribadi masing-masing pribadi. Jadi makanya, setiap pribadi ini sesungguhnya Nusantara. Nusantara. Jadi kita ini terhubung satu dengan yang lain, kan? Kita ini terhubung dengan satu yang lain. Makanya dengan kita membangun kesadaran tadi, masing-masing pribadi dari kesadaran tadi, ya kita terhubung. Kalau kita terhubung, wah, ini kekuatan yang luar biasa. Gitu loh. Nah, makanya untuk mengubah bangsa, mengubah tatanan, ya dimulai dari pribadi, lepas pribadi. Saya tidak bercita-cita pengen mengubah bangsa ini, enggak. Tapi saya pengen mentransformasi masing-masing pribadi. Gitu loh. Untuk mencapai kesadaran tadi. Nah, kalau semua udah mengalami itu, ya udah, Nusantara baru, Indonesia baru, ya udah akan terjadi tadi. Jadi sesungguhnya setiap pribadi yang sudah mempunyai kesadaran Nusantara ini sebetulnya menjadi, pada hakikatnya sudah kaya pada pribadinya masing-masing. Sudah sangat kaya. Maka penyadaran tadi, bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Itu kan bangsa yang sudah punya ideologi yang terbukti, ideologi kita ini bisa menyatukan dari berbagai ragam budaya, ya, keyakinan, bahasa. Akhirnya kita ini tidak ada yang seperti kita sebenarnya. Itu kalau tingkat bangsa yang masih di eksternal pribadi kita, Pak. Ya. Mohon maaf. Pribadi kaya itu seperti apa, Pak? Soalnya sekarang ini kayaknya kaya itu sudah tereduksi kalau saya punya uang banyak, Pak. Harus dibedakan antara orang kaya dengan orang yang punya uang banyak. Orang punya uang banyak belum tentu dia orang kaya. Tapi kalau orang kaya sudah pasti dia punya uang banyak. Karena kalau bicara kaya itu ya semuanya, kaya uang, kaya akan kasih, kaya akan kebermanfaatan, kaya akan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Itu namanya kaya. Nah, selama ini pemahaman tentang kaya kan juga direndahkan, kan harus bicara uang. Kaya hati, ya. Kaya hati itu yang seperti apa? Bagaimana orang bisa kaya hati tapi ketika dia miskin, menderita, terpuruk, kaya hati di mana? Nah, selama ini justru banyak orang mengkerdilkan tadi kehidupannya sendiri dengan paham-paham yang ditanamkan oleh banyak orang tadi. Dengan demikian Bapak hanya mau mengatakan seorang Nusantara sejati itu memang orang yang kaya, bahwa dalam arti secara ekonomi juga
berkelimpahan, kebermanfaatan terjadi. Kebermanfaatan. Ya, kayakan kasih, kayakan perhatian, punya banyak waktu untuk menolong orang lain kan itu. Apakah itu artinya tidak tergantung pada pemerintah? Tidak harus tergantung pada pemerintah, justru. Tapi kalau masing-masing pribadi tadi, kesalahan kita ini kan terlalu tergantung kepada dari luar. Termasuk pada pemerintah sendiri? Iya, termasuk itu pemerintah kan. Padahal di dalam diri kita itu potensial luar biasa. Tapi karena kita menggantungkan sesuatu di luar sana, nggak akan ada powernya. Tapi ketika masing-masing orang menyadari bahwa dalam dirinya tadi ada kelimpahan tadi, ada berkat, ada kekayaan tadi, ya udah. Ini nggak ada hubungannya dengan kondisi di luar sana. Gitu. Justru kita bisa ciptakan di dalam, melalui apa yang ada dalam diri kita tadi. Jadi ingin mau mengatakan begini Bapak, pribadi Nusantara adalah yang mampu mewujudkan atau menciptakan kekayaan di dalam dirinya, kekayaan dalam segala hal menjadi wujud nyata wujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami, ya ini bukan cerita tentang kesombongan enggak, tapi kami membuktikan ya, di masa pandemi kan kita ketemu situasi yang sama, kita berada dalam kondisi yang sama. Tapi ketika kami membangun suatu komunitas yang isinya kesadaran dari banyak orang tadi bahwa kita ini pribadi yang luar biasa tadi, maka setelah adanya pandemi banyak orang datang ke saya kan, Pak, gara-gara pandemi kan gitu. Betul. Sementara di komunitas saya di masa pandemi semuanya nyaman, karena kami tidak terganggu atau tergantung dengan apa yang dari luar gitu loh. Justru kami menguatkan apa yang ada di dalam. Yang di luar tuh nggak mengaruhi hidup kita sebetulnya. Kalau mengaruhi pun sedikit sekali lah, 20% paling. Tapi respon kita, apa yang ada di dalam itu jauh lebih penting gitu loh. Maka di masa pandemi kan gerakan yang saya lakukan waktu itu, saya perintahkan tidak boleh menerima bantuan. Karena saya bangun kesadaran dulu bahwa kamu itu orang kuat. Kalau kamu nyari bantuan, ngejar-ngejar bantuan, berarti kamu ikrar pada semesta ini bahwa kamu orang lemah gitu loh. Karena orang yang dibantu, orang yang mencari bantuan itu orang lemah. Berarti kamu menurunkan martabatmu, menurunkan jati dirimu. Gitu loh. Maka itu langkah pertama yang harus saya lakukan waktu itu ketika pandemi. Saya perintahkan anggota saya tidak boleh menerima bantuan. Sebisa mungkin harus membantu. Kalau sudah terjadi, justru yang lainnya kena dampak. Karena apa? Banyak orang berharap bantuan dan menyalahkan apa yang dari luar. Artinya apa? Mereka menyetujui kondisi itu merusak hidupnya gitu. Akhirnya dengan ada pemakluman akhirnya kan, ini kan pandemi semua begini, semua kena dampaknya. Akhirnya mereka memaklumi dengan kondisi yang dari luar tadi. Di tempat kami enggak. Boleh dibantu Pak. Mohon maaf ini, jadi kata-katanya jadi malah kayak seperti saya orang yang lemah ya Pak. Mohon maaf. Salah kata ini Pak. Ya, hilangkan kata-kata dibantu, mohon. Jadi kalau seorang mau membangkitkan dirinya menjadi pribadi Nusantara, berarti membangkitkan kesadaran keberlimpahan dirinya. Iya. Itu dimulai dengan indikatornya apa Pak? Tadi kan saya katakan di saat banyak orang terdampak itu karena dia mengizinkan itu berdampak gitu loh. Kalau dia tidak mengizinkan nggak akan berdampak sebetulnya. Gitu. Karena apa? Mengizinkan tadi. Maka saya rubah dulu. Ketika ini contoh yang terdekat dan dialami banyak orang tadi kan. Betul. Kita ngambil contoh yang pandemi itu. Oke. Maka di masa pandemi supaya anggota saya tidak berdampak, maka langsung saya kasih pengumuman tidak boleh menerima bantuan. Ini apa? Supaya tidak terdampak tadi. Karena di masa pandemi kan selalu yang kedepankan adalah bantuan pemerintah. Dan banyak orang akhirnya apa? Pasrah dan berharap datangnya bantuan tadi gitu loh. Maka saya protek dulu, anggota saya protek dulu. Maka jangan menerima bantuan, tidak boleh menerima bantuan. Sebisa mungkin membantu kan gitu. Maka kata-kata yang saya ucapkan juga di masa pandemi, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan adanya pandemi ini, aku punya kesempatan untuk membantu banyak orang.
Jadi yang lainnya berada bantuan, justru saya bersyukur karena saya punya kesempatan untuk membantu banyak orang gitu. Maka di masa pandemi pun saya buka juga rumah saya 24 jam. Memberikan pendampingan kan itu kan. Tapi pandangan Bapak seperti ini, ya. Apakah tidak akan mudah dianggap sebagai sekedar permainan pikiran, Pak? Itu hanya bolak-balik kalau pikiran. Orang mengatakan seperti itu berdasarkan pemahaman, kita pun nggak bisa nyalahkan orang karena orang-orang itu berpendapat berdasarkan pemahamannya. Maka saya nggak pernah peduli apa kata orang, karena orang mengatakan itu kan berdasarkan pemahaman. Kalau pemahaman dia itu sebatas itu, ya udah itu pemahaman dia kok. Kenapa kita harus respon pemahaman orang? Dan pemahaman itu yang membuat terjadi pada seseorang. Pada dirinya sendiri kan, itu kan. Gitu loh. Dan saya tidak pernah peduli dengan apa kata orang. Karena orang itu mengatakan sesuatu berdasarkan pemahaman. Contoh aja ya, suatu saat ada kawan saya gitu kan. Kawan saya yang satu, ini sama-sama kenal, hidupnya terpuruk. Kemudian saya bantu, saya selamatkan rumahnya. Tapi kawan saya yang satu, ya sama-sama kenal ini. Nggak mungkin lah kalau Niko nolong dia tanpa pamrih kan. Pasti nanti ada embel-embelnya kan ini kan. Ya saya nggak perlu respon dia, pemahaman dia seperti itu kok. Saya nggak mau buang-buang energi menjelaskan. Maju itu saya katakan, ya pasti ada pamrih lah, mosok saya bantu orang nggak ada pamrih. Ya pamrih saya supaya kehidupan teman saya itu enak. Pamrih saya supaya teman saya itu mengalami bagaimana kelimpahan dalam hidup. Pamrih saya supaya teman saya ini masanya selesai kan itu. Kan saya nggak perlu merespon omongan tadi kan itu kan. Karena pemahaman dia seperti itu. Itu juga kan yang disebut kesadaran Nusantara pada seseorang. Itu tidak harus terlalu menggubris urusan orang. Ya, pemahaman orang. Iya, selama ini banyak orang kan terlalu memperhatikan dan merespon apa kata orang. Padahal kalau kita sadari tadi, orang itu berkata-kata ya, dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Orang itu berpendapat, berkata-kata itu kan apa yang mengeluarkan isi hatinya tadi. Ngapain kita respon? Kalau dia selalu berpendapat negatif, ya itulah isi hatinya. Oke. Kalau kita merespon, berarti kita sama-sama dong hati kita isinya dengan dia. Berarti kita belum mencapai kesadaran dong kan. Maka saya nggak pernah merespon orang mau berkata apapun, saya nggak pernah respon. Karena dia sedang mengutarakan atau mengeluarkan isi hatinya. Gitu. Bangkitnya kesadaran itu, dan itu artinya kebangkitan pribadi Nusantara, itu dimulai dengan apa Pak? Kalau seseorang akhirnya, ya apa yang kata Pak Niko barusan sampaikan, betul. Titik picunya sendiri harus dimulai dari mana? Titik picu biasanya yang saya lihat ya, itu dimulai dari masalah. Orang kalau belum bermasalah belum sadar-sadar nanti kan ini kan. Oh, gitu ya? Itu saya katakan banyak orang karena setiap hari kan banyak orang bermasalah datang ke saya. Yang pertama ya saya sadarkan dulu bahwa sadari bersyukur dulu saya bilang gitu. Terima kasih dulu. Kalau kamu nggak punya masalah pasti nggak akan ke sini. Nah inilah titik kesadaranmu. Jadi masalah itu sekarang jadikan bahwa itu sebagai tamparan Tuhan supaya kamu sadar. Nah, jadi banyak orang itu karena dalam hidupnya nggak sadar-sadar, maka perlu ditampar tadi. Maka banyak masalah justru itu sebagai titik balik. Jadi banyak orang itu mengalami masalah justru menjadi titik balik. 50-50 juga ya Pak? Nah, tinggal responnya. Kalau dia langsung ada pembimbing dan ada kesadaran, ya itu akan menjadi baik tuh. Tapi kalau dia memposisikan diri sebagai korban, dengan ada masalah datang tadi, kan banyak orang kan seringkali memposisikan diri sebagai korban, orang yang terzolimi, orang yang disakiti. Ini nggak akan segera selesai nanti masalahnya, juga akan semakin dalam. Jadi Bapak mau mengatakan orang yang punya masalah itu sebetulnya masalahnya lebih banyak datang dari dalam daripada dari luar. Dalam tadi, respon dari dalam tadi loh. Masalah yang datang itu hanya mengaruhi paling 20% hidup kita. Yang dari luar tuh mempengaruhi paling 20%. Yang paling besar justru respon kita terhadap masalah tadi.
Itu yang justru menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan banyak orang gitu. Jadi Nusantara itu bermasalah di internal ya Pak? Internal sebetulnya, masing-masing kitanya ini loh sebetulnya gitu loh. Jadi, masing-masing pribadinya ini loh, gitu. Kayak contoh ini kisah nyata, jadi yang beberapa bulan yang lalu ada orang baru datang ke kami, dia cerita penderitaannya, dan penderitaan itu cuma dimulai dari masa kecil sebenarnya. Dari masalah kecil, yang nilainya pun kecil, tapi dengan respon yang salah, akhirnya membuat masalah yang lebih besar lagi dan kerugian yang lebih besar lagi. Jadi, ya waktu itu motornya dipinjam temennya, kemudian nggak dikembalikan, artinya penggelapan terjadi. Betul. Akhirnya si suami istri ini ada kemarahan, ada kebencian, bahkan saling buat laporan, gitu kan. Kemudian dari situ masalahnya beruntun datang. Karena dia fokus ke kemarahan tadi dan merasa jadi korban tadi, buat laporan dan macam-macam panjang sekali tadi. Laporannya pun tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat, akhirnya dia juga mengalami kepedihan lagi. Lalu apa yang kehilangan berikutnya? Suaminya di PHK dari pekerjaan. Usianya dia hancur. Akhirnya dia harus meninggalkan Jakarta, pulang ke kampung. Di kampung halamannya pun juga dia nggak diterima baik oleh keluarganya. Coba katalah motornya tadi harga 30 juta. Masalah yang timbulkan apa dari motor tadi? Dia kehilangan pekerjaan. Katalah kalau gajinya 5 juta. Dia masih muda, berarti masih ada 30 tahun itu kalau sampai pensiun, atau katalah 20 tahun lah gitu kan. 5 juta kali 12 kali 20 udah berapa ratus juta itu. Terus usahanya pun jadi hancur juga, udah berapa ratus juta juga. Inti kan, hanya dari nilai 30 juta, tapi karena responnya yang saat tadi, akhirnya membawa dampak ratusan juta, bahkan miliaran itu. Coba kalau dia waktu itu punya respon yang benar, terima kasih Tuhan, ternyata motorku bermanfaat bagi orang lain. Dia lebih membutuhkan. Dan aku tahu Tuhan, Engkau telah sediakan gantinya yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kan udah selesai. Bahkan pasti nanti dapat ganti yang lebih baik. Gitu. Ini soal respon, Pak. Respon. Soal respon. Tinggal respon aja sebenarnya gitu. Tapi gini, Pak, itu mengandaikan satu hal. Ya. Dengan suatu masalah, seseorang benar-benar harus bisa berjarak. Kalau tidak karena ini kan menjadi sangat lekat ke dia masalah ini. Ya, kemelekatan seperti halnya juga kemelekatan masalah. Kemelekatan tadi. Jadi saran Bapak, kalau untuk menyelesaikan masalah berjarak dulu dengan masalah. Ya, melepas ya, melepas. Jadi bukan melekat. Karena hukumnya kalau kita melepas, yang baru akan masuk. Kalau kita melepas, yang baru akan masuk. Nah, seringkali banyak orang itu nggak melepas, tapi melekat, maka yang baru akan masuk. Maka tadi itu udah hukum pasti itu. Kalau kita melepas, yang baru pasti masuk. Ya kayak orang makan lah gitu. Kita ngisi terus tapi nggak pernah melepas. Yang baru nggak akan masuk. Ditawari, disediakan pun nggak akan masuk. Kita geleng-geleng aja. Tapi begitu bisa melepas, apa kata kita? Oh, puji Tuhan, alhamdulillah, plong gitu kan. Sama ketika kita melepas itu kita jadi lega gitu. Nah ini persepsi lega itu kalau enak, Pak. Enggak, lega kalau nggak enak itu jadi lega itu susah. No, Pak. Salah. Lega itu bicara tentang ruang, tentang kekosongan. Gitu loh. Bukan bicara enak atau enggak. Enak terus, walaupun enak, kalau masuk terus kita nggak pernah melepas, jadi enak. Jadi enak. Tadi enak jadi enak. Karena nggak pernah melepas. Berarti ini kelegaan itu pada tingkat hati maksudnya? Hati. Ini bicara ruang kosong ini kan. Kekosongan tadi. Nah, kebanyakan orang itu apa? Barangnya udah nggak ada pun masih melekat gitu loh. Kan barangnya ini, kebanyakan orang ini kan misalnya uangnya yang hilang, uangnya dibawa orang, atau mobilnya balari orang, kan barangnya udah nggak ada. Tapi masih memenuhi hatinya. Yang membuat isi itu penuh terus. Iya. Ya hati ini menjadi istilahnya keruh, penuh. Iya. Itu sesungguhnya masalah itu sendiri atau pikiran sendiri? Yang mengisi mekanismenya, Pak? Ya tadi kemelekatan itu loh. Nah kemelekatan itu datang dari mana, Pak? Ya
dari dalam diri Anda karena Anda tidak mau melepas tadi. Menganggap bahwa itu milikmu, itu satu-satunya, hidupmu hanya tergantung dengan itu. Gara-gara itu kamu jadi bermasalah, gara-gara itu kamu jadi susah kan gitu. Jadi karena kamu melekat pada objek. Nah, kalau kita pilah ya Pak, ada pikiran dan ada hati. Ya. Yang membuat seseorang melekat dengan masalah, biang keladi utama pertama, ya, itu pikiran dulu atau hati dulu? Pikiran yang negatif masuk ke hati. Kan semua pintu masuknya kan pikiran. Oke. Pikiran itu manajer, ya, maka disebut kita itu manusia, ya, men itu pikiran, ya, sia itu sifat. Nah, jadi kita ini kan pikiran itu sebagai manajernya ini. Nah, tinggal manajer ini mau bawa kemana ini manajer ini? Mau diarahkan kemana ini kan? Nah, dia akan mengaruhi suasana hati kita. Pikiran itu pintu masuk, ya. Mungkin nanti kapan akan saya bedah juga. Selama ini banyak orang menganggap otak itu aja ada di sini. Nah, pada otak itu ada di 3 tempat sebetulnya. Di kepala, di hati, sama di lambung. Tapi next, karena itu nanti tema sendiri nanti. Itu tema menarik. Oke. Ya. Kembali lagi ke pribadi Nusantara, ini adalah orang yang bisa melepas, karena masalah tidak bisa dihindarkan kan ya Pak, setiap saat ada masalah. Ya sebenarnya pun itu pun jadi masalah karena banyak orang kasih merek masalah. Menjadi masalah karena dikasih merek masalah. Kalau kamu kasih merek masalah kan bukan masalah. Maka saya katakan ketika saya melihat sesuatu yang nampaknya, itu baru nampaknya karena bukan sejatinya itu. Jadi yang datang itu baru nampaknya, bukan yang sebenarnya. Oke. Nah, saya katakan kalau yang nampaknya banyak orang mengatakan seperti masalah tadi, saya enggak. Tuhan, terima kasih untuk hadiah terindah yang datang saat ini. Beri aku kekuatan untuk segera membuka bungkusnya. Karena yang nampak seperti masalah ini bungkus tadi. Supaya aku bisa segera melihat isinya dan menikmati anugerah terindah dari Engkau. Apa yang Bapak ungkapkan ini cara pandang yang lahir dari kesadaran atau cara pandang dulu yang menentukan kesadaran? Ya mungkin karena saya sudah pada titik kesadaran ya. Karena orang yang pada titik kesadaran itu hanya sebagai penyaksi aja. Maka jangan memberi merek, kita tuh penyaksi kok. Kita ini sebagai penyaksi aja kan. Kita sebagai saksi. Nah, saksi itu tugasnya melihat aja. Melihat, tapi sebisa mungkin melihatnya dari sudut pandang yang baik. Maka kasih arti yang baik aja semua yang kita lihat ini. Kasih arti yang baik saja. Nah, seringkali kita ini penyaksi tapi sering terbawa suasana dengan apa yang kita lihat tadi dan kita memberikan arti yang buruk juga dengan apa yang kita lihat itu. Lalu penyaksi itu sesungguhnya tidak untuk pencari makna atau bukan sih Pak? Si penyaksi ini pencari makna. Kalau Bapak misalnya tadi Mas, yang dalam tanda kutip masalah itu adalah bungkusnya dan itu bisa dipahami sebagai hadiah. Berarti kan kita harus mengetahui sebagai penyaksi, itu berarti harus mencari apa sejatinya di balik itu. Penyaksi dan dipahami bahwa tadi cari sudut pandang yang penyaksi tadi kan kita menyaksikan dari berbagai sudut pandang. Oke. Ya, maka carilah sudut pandang yang baik dari setiap yang kita saksikan. Nah, selama ini banyak orang memilih sudut pandang yang jelek dari setiap yang disaksikan tadi loh. Wah ini menyakitiku, ini merugikanku, ini menjolimiku, ini membuat aku menjadi berat, ini menghilangkan masa depanku. Nah, dia sebagai penyaksi tapi dari sudut pandang yang buruk kan gitu kan. Dia memposisikan diri sebagai korban kan gitu. Maka harus belajar bagaimana menjadi penyaksi, tapi di sini kita melihat sesuatu yang baik atas kejadian itu. Gitu loh. Karena kan bicara sudut pandang dan masing-masing orang tadi punya, maka harus belajar. Maka saya katakan cara pandang yang benar
menentukan hasil. Ya. Cara pandang menentukan hasil. Kalau cara pandangmu baik, ya hasilnya baik. Kalau cara pandangmu jelek, ya hasilnya jelek. Ya, ini perlu diingatkan ya. Cara pandang menentukan hasil. Nah, seringkali banyak orang itu cara pandangnya jelek. Bahkan yang baik pun tetap dicarikan yang jelek gitu. Kan udah jelas itu kejadian baik, tapi selalu carikan yang jelek. Gitu kan? Contoh di YouTube itu kan ada yang, saya lihat satu orang itu yang komennya selalu negatif. Dari sekian ribu orang yang komennya positif, hanya satu aja yang negatif gitu. Dan itu bisa Bapak lihat sebagai ada terindah juga? Ya saya katakan, bahkan saya bilang ke tim saya, itu juga penggemar saya itu. Karena dia selalu ngikutin YouTube saya, berarti selalu di mana saya ada dia selalu ngikutin. Ini kan penggemar saya juga, saya nggak pernah marah. Itu penggemar saya, cuma dia lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Itu malah fans berat itu malah. Fans berat ya, karena berarti betapa dia menyediakan waktunya untuk selalu melihat saya di channel manapun kan itu kan. Ini kan fans berat ini. Cuma dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi saya bersyukur juga gitu. Itulah warna kehidupan, nanti kalau baik semua juga malah nggak bagus. Tapi gimana sih Pak, ini menjadi kebiasaan Bapak melihat segala sesuatu dalam cara pandang yang positif, atau malah mungkin Bapak lebih jauh dari itu, cara pandang untuk menemukan yang sejatinya dari segala sesuatu? Ya, jadi kalau pertama sih ya memang selalu memposisikan diri dalam kesadaran ya. Maka kalau saya bicara kesadaran itu ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu dalam posisi kesadaran tadi kan. Nah, ini kayaknya harus dijelasin nih Pak. Menjadi sang sadar gitu loh. Nah, jadi sang sadar. Iya, jadi sang sadar. Nggak mudah Pak, memahami kata kesadaran itu ngomongnya gampang. Ya, bahkan menganggap bahwa saya nggak pingsan itu namanya sadar Pak. Ya. Atau saya nggak tidur itu sadar Pak. Kan banyak orang ternyata banyak orang pingsan ini. Iya Pak. Banyak zombie-zombie sebetulnya. Nah, kelihatannya hidup tapi ternyata tidak sadar gitu loh. Tidak ada kesadaran. Maka ini diperlukan latihan, diperlukan juga teman atau partnership atau pembimbing lah ya kalau. Tapi sebenarnya kalau di tempat kami nggak ada. Ya kami orang-orang yang sudah disadarkan lebih awal akan mendampingi yang masih baru-baru gitu. Yang masih tidur, yang masih pingsan gitu ya. Yang tadi sudah ditampar. Terima kasih Pak. Sudah ditampar, sudah kaget, sadar tadi kan akan mencari kami. Ya tuh. Kita dampingi supaya kesadarannya mulai bertumbuh. Nah, kesadaran itu sendiri apa Pak? Kalau boleh diberi penjelasan singkat. Ya tadi kesadaran itu selalu menyaksikan tadi loh. Orang yang sadar selalu menyaksikan, selalu melihat kan. Nah, tapi melihatnya dari sudut pandang yang baik, melihatnya dari sisi kebesaran Tuhan, melihatnya dari sisi karya-karya Tuhan itu loh. Terus jangan dalam setiap kejadian itu pasti ada karya-karya Tuhan yang disampaikan sebetulnya. Dalam setiap kejadian itu ada pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan. Jadi Bapak mau mengatakan cara pandang yang Bapak maksud ini bukan cara pandang manusia, tapi cara pandang Tuhan. Betul, cara pandang ilahiyah. Ya, cara pandang ilahiyah tadi. Bahwa semua baik adanya. Tuhan itu kalau memandangkan semua baik adanya. Maka ketika penciptaan pun dia katakan semua baik adanya. Dan cara pandang Tuhan terhadap semua itu Tuhan katakan bahwa semua baik adanya. Jadi bukan cara pandang agamis ya Pak? Bukan, beda. Agama dengan Tuhan beda. Itu sekarang terbalik, agama yang menjadi Tuhan gitu loh. Agama yang menjadi Tuhan tadi, kemasan-kemasan yang menjadi Tuhan mereka tadi. Oke, berarti dari pembicaraan kita dari tadi Nusantara, saya tidak membayangkan bahwa Nusantara kok akhirnya juga sampai pada soal kesadaran. Nah itu tadi, Nusantara di awal bicara tentang keinginan leluhur kan, kalau keinginan, maka ada menaklukkan, perang, ego, nafsu muncul kalau keinginan. Tapi waktu itu zamannya memang seperti itu ya. Untuk menunjukkan kekuatan harus dengan action, harus dengan menaklukkan. Nah justru sekarang kita membangun tadi kekuatan dengan kesadaran tadi. Namanya kesadaran itu kita ini udah kuat gitu loh. Ngapain harus jadi lebih kuat kalau kita sudah menjadi? Iya, ngapain harus mengalahkan yang lain? Kita ini udah kuat kok. Malah justru harus menguatkan yang lain. Iya, justru karena orang kuat itu bisa mengangkat yang lemah, itu orang kuat.
Bahkan kuat di sini, kuat di kesadaran dengan kuat masa lalu. Orang itu disebut kuat ketika dia bisa melakukan perlawanan atau bisa membalas, tetapi dia tidak lakukan, itulah orang kuat. Nah, kalau kuat zaman dulu kan harus dengan menunjukkan itu kan. Nah, sekarang enggak, justru orang itu disebut kuat ketika seharusnya dia bisa mengalahkan, dia bisa membalas, dan dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak lakukan. Itulah sejatinya kekuatan seperti itu. Tapi menurut Bapak, ini apakah kemudian karena leluhur dulu begitu? Ya. Hasil pembelajaran dari masa lalu ini yang mau dibagikan seperti itu kah sekarang ini? Ya, makanya namanya kesadaran selalu bertumbuh. Selalu bertumbuh, berproses. Nah, namanya kesadaran selalu berproses. Nanti level di atasnya kesadaran adalah pencerahan. Nah, kesadaran itu level dari kesadaran tadi, dari orang pingsan tadi, orang banyak kena tamparan tadi, ya, kemudian mencapai kesadaran. Kesadaran itu berproses, bertumbuh, nanti pada satu titik pencerahan. Nah, udah pencerahan itu udah enak. Melihat sesuatu nggak ada yang gelap. Bahkan gelap pun ketika mendekat dia jadi terang gitu loh. Kan lampu nggak usah bercerita bahwa dia tuh lampu yang bisa menerangi banyak orang. Menang wae, tapi dampaknya tadi menerangi kegelapan gitu. Nah, itulah pencerahan. Titik pencerahan itu ketika hidup kita sudah membawa dampak tadi, ketika orang datang dalam posisi gelap, ketemu kita menjadi cerah. Maka banyak orang kan, ya saya sering guyon sih. Satu kadang ya bisa menjadi lampu, bisa menjadi kulkas, bisa menjadi skincare juga. Karena Pak Niko terima kasih ya, sudah memberikan pencerahan. Kan tanpa saya ngomong bahwa saya terang kan ya, tapi dia justru merasakan itu kan. Pak Niko terima kasih ya, saya sudah terang benderang sekarang. Jadi kalau dari sekarang berarti harus dikabarkan kepada seluruh dunia, yang perlu dicari bukan jalan keluar ya Pak ya? Ya, jalan ke dalam. Selalu itu yang jalan ke dalam? Jalan ke dalam. Ini pembalikan loh Pak. Justru selama ini banyak orang kan tadi terbalik tadi, karena reaktif. Ketika ada masalah, orang reaktif, akhirnya dia mencari jalan keluar. Pakai kekuatan sendiri, mencari jalan keluar kemana-mana. Kan itu. Nah ini perlu digarisbawahi, orang itu semakin mencari jalan keluar, semakin besar masalahnya. Orang itu semakin mencari jalan keluar, semakin terpuruk. Orang itu mencari jalan keluar, semakin hancur. Maka rata-rata orang yang datang ke tempat kita itu udah nggak berdaya, udah nggak punya kekuatan, karena apa? Udah habis, karena udah mencari jalan keluar kemana-mana. Lah ketika udah nggak berdaya itu baru datang ke tempat kita gitu loh. Iya, kalau masih berdaya nggak datang ya, nggak datang ya. Masih gaya ya. Ketika dia masih berdaya masih gaya dia. Gitu kan. Agak-agak enak juga nih dengernya sebetulnya. Terus syukur tersadarkan ya. Tadi seperti itu kok. Jadi saya melihat bahkan ada orang yang sudah puluhan tahun ketemu saya waktu dia jaya, saya ngomong nggak digubris. Kenapa? Dia masih posisi nyaman. Jadi saya ngomong, saya memberikan materi pun dia nggak gubris, pret gitu kan. Nah, kenapa? Dia posisi nyaman kok. Tapi akhir-akhir ini ketika terpuruk, diusir dari keluarganya, kondisi sudah tidak berdaya, baru ingat saya, gitu loh. Baru mencari saya lagi kan, gitu kan. Jadi terus ya saya pun tetap menerima dan nah itulah pembelajaran saya bilang itu. Ketika kamu dulu kuat, kondisimu nyaman, kamu dikasih pelajaran seperti apapun kamu nolak, gitu kan. Makanya kadang kalau orang itu belum ditampar tadi, kita kasih materi kesadaran pun nggak akan masuk. Kita kasih materi sebagus apapun nggak akan masuk, gitu. Nah makanya perlu ditampar tadi. Supaya tersadarkan, akhirnya sadar kan, ini perjalanan yang dulu saya sudah kasih materi yang sama. Tapi karena waktu itu dia merasa masih nyaman, kekuatannya, egonya masih bisa mengatasi semuanya, omongan saya nggak digubris. Tapi begitu ada tamparan tadi, masalah datang bertubi-tubi tadi, baru ingat saya lagi.
baru mencari saya ke Salatiga kan gitu kan. Gitu. Ini menjadi menarik. Kebesaran Nusantara itu tidak ditemukan di luar ya, tapi ditemukan di dalam. Di dalam masing-masing kita ini. Jadi kesadaran masing-masing kita. Nah kalau masing-masing kita sudah mencapai kesadaran tadi, kita ini betul-betul bangsa yang besar gitu loh. Kita ini bangsa yang besar. Bahkan sekarang ini banyak negara sudah kontraksi secara ekonomi. Ingat-ingat ya, banyak negara sudah kontraksi secara ekonomi. Dan mereka menunggu kolaps. Campur tangan Nusantara untuk menyelamatkan mereka. Sebentar Pak, ini terlalu serius buat saya. Ini apakah real atau klaim dari sangat real, sangat real. Cuma kalau saya buka sekarang, banyak orang belum siap. Sangat-sangat real. Bukankah mereka yang luar sana itu ingin nyaplok kita, menghancurkan kita, nggak tapi berani, malah membutuhkan? Nggak berani, nggak berani. Justru mereka bisa hidup tuh peran serta dari leluhur kita. Terakhir Pak, Ya. berbicara leluhur, berarti kan yang sudah mendahului kita ya Pak? Ya. Ini lupakan dulu Pak sama yang ajaran impor ya Pak ya. Karena kan kita kalau dia sama yang impor ini harus itu sudah selesai urusannya dengan leluhur. Tetapi Bapak ini malah justru kita urusan mencari ke dalam, malah Bapak semakin mau melibatkan para leluhur, gimana ceritanya Pak? Ya, leluhur itu kan sampai sekarang masih ada. Leluhur itu kan nggak pernah meninggalkan kita. Leluhur itu kan dari kata perjalanan ke ngaluhur. Artinya leluhur itu nggak pernah mati. Maka kalau pernah banyak orang kan, mungkin para pelaku-pelaku yang masih mencari Nusantara di luar sana tadi kan, pernah ketemu Mister ini di sini, pernah ketemu ini di sini. Ya bisa jadi juga gitu. Artinya apa yang sering kita sebut tuh ya masih hidup juga. Karena mereka masih peduli juga. Karena mereka masih menunggu tadi kesadaran anak cucunya tadi. Mengawal. Jadi mereka beliau pun belum akan meninggalkan kita kalau bangsa ini belum mencapai apa yang diinginkan para leluhur. Saya ulangi ya Pak, para leluhur sedang menunggu kesadaran kita. Menunggu kesadaran dan menyiapkan juga, makanya ada banyak pribadi-pribadi yang sudah terpilih untuk kejayaan Nusantara itu. Kalau leluhur pun sedang mencari juga, artinya mencari siapa ini yang akan menjadi bagian dari kejayaan Nusantara nanti. Tapi itu harus didasari dengan tadi. Bagi orang lain sudah tersadar tadi, nggak akan berani menggunakan 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadi. Makanya harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau belum selesai dengan dirinya sendiri ya nanti akan salah kelola. Akan salah kelola. Dengan begitu selesai dengan diri sendiri adalah pribadi-pribadi yang sudah bebas dari keinginan. Iya, sudah nggak ada keinginan. Hanya bicara tentang kebermanfaatan. Keinginan ini tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tapi juga terkait dengan orang keluarganya atau gitu? Enggak, bicara kebermanfaatan aja. Kebermanfaatan yang lebih banyak. Sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarganya lagi sendiri. Karena udah selesai kok. Udah ada kesadaran bahwa dirinya sendiri udah berkat gitu loh. Maka kita nggak perlu minta berkat, dong. Dirinya sendiri udah berkat. Kita nggak perlu minta kekuatan karena diri kita ini udah kekuatan itu sendiri. Thank you. Nah kalau masih minta berarti belum sadar dia belum itu. Maka di komunitas kita kan saya nggak pernah mengajarkan doa meminta karena sadari bahwa dirimu itu udah itu. Gitu. Hidup itu udah berkat tersendiri. Maka nggak perlu minta berkat. Gitu.
Karena dirimu itu udah berkat itu sendiri, saluran, kamu itu udah menjadi saluran, sudah menyatu dengan sang sumber tadi kan itu. Nah, itu yang akhirnya terjadi ketika mereka ada kesadaran itu bahwa diriku itu udah menyatu dengan sang sumber, udah menjadi saluran, ya udah kelimpahan terjadi akhirnya kan. Pintu-pintu rezeki kebuka, keran-keran rezeki semakin tambah banyak kan gitu. Karena menyadari tadi, kalau sudah menyadari bahwa dirimu itu sudah bagian dari itu, ya nggak perlu meminta. Oh, dirimu sudah bagian dari itu kok, dirimu sudah bagian dari kelimpahan kok, dirimu sudah bagian dari kebermanfaatan kok. Oke, sebagai penutup Bapak, ya, Nusantara itu berarti orang yang pribadi yang berkelimpahan, yang sudah tidak lagi memikirkan sudah tidak mengikuti keinginannya sendiri, ya, dan selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itulah Nusantara yang sesungguhnya. Ya, jadi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dalam hidupnya hanya berpikir bagaimana kebermanfaatan bagi orang lain, kebermanfaatan bagi bangsa dan negara, kebermanfaatan bagi semua makhluk yang ada di semesta ini. Oke, Bapak. Terima kasih kesadaran Nusantara ini. Ya, saya berharap masing-masing kita, ya, masing-masing yang melihat channelnya Mas Bosniko mulai menjadi sang sadar. Ya, mulai menjadi sang sadar. Ketika ada penyadaran, semua itu enak nanti. Sadari bahwa kamu adalah kelimpahan, ya udah, nggak perlu meminta. Sadari bahwa kamu ada kekuatan, ya udah, nggak perlu menaklukkan yang lain. Sadari bahwa kamu sudah pribadi yang bernilai, maka nggak perlu merendahkan orang lain. Ya, kan? Kamu pribadi yang terpilih, maka nggak perlu menghakimi yang lain. Ya, kan? Itulah kesadaran yang kita bangun melalui diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, kami dari Salatiga menularkan, ya, apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami rasakan, ya, kepada banyak orang. Karena saya berharap masing-masing nanti juga menjadi pribadi-pribadi yang tersadarkan, yang akan bertransformasi di daerahnya masing-masing. Dan gerakan ini sudah mulai banyak dirasakan gitu, di komunitas kami. Menjadi sang sadar yang menyadarkan banyak orang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Ya, untuk semua warga Nusantara, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara